Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahma al-muhdah wan ni'mah al-musdah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan bermaksiat kepadanya. Takwa adalah juga dengan bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan bersikap kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan takwa adalah selalu dengan mengingat Allah di berbagai keadaan, di berbagai kondisi, di berbagai situasi, bukan dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa, perintah untuk bertakwa adalah perintah untuk kita semuanya dan untuk umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kata Allah, kami perintahkan untuk umat-umat sebelum kalian, ahlul kitab, dan untuk kalian juga semuanya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mendapati banyak firman Allah yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memberikan atau menyediakan surga dengan berbagai derajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannah mi'ah darajah. Surga itu memiliki 100 tingkatan, dan wa awsatuha yakni al-firdaus, dan yang terbagus, yang tertinggi derajatnya adalah surga firdaus. Adanya tingkatan-tingkatan surga ini menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam ketakwaan. Maka tentunya kita semuanya kaum muslimin berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena surga yang terbaik hanya diperuntukkan untuk hamba-hamba yang terbaik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki sikap yang baik dan bahkan menjadi orang yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk perwujudan sikap terbaik atau salah satu hal yang bisa mengantarkan seorang untuk menjadi hamba yang terbaik adalah ketika ia bisa memberikan manfaat untuk orang yang lain. Sebagaimana dalam sabdanya mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sungguh orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang yang lain di sekitar kalian. Wa ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa memberikan kontribusi, memberikan sesuatu yang menyenangkan, yang bermanfaat bagi orang yang lainnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita semuanya berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah majlis bertanya kepada para sahabat, "Udhkuruli atau akhbiruni bi syajaratin tushbihur rajul muslim." Coba sampaikan kepadaku apa buah yang mirip dengan orang muslim. La yatahattu waraquha wa tu'ta ukulaha kullahin. Daun-daunnya tidak rontok, tidak merepotkan orang, dan buahnya bermanfaat bagi siapapun. Maka tidak ada yang menjawabnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjawabnya, ia adalah nakhlah, ia adalah kurma. Kata para ulama menyebutkan kenapa kurma ini memiliki sifat yang identik dengan orang mukmin, karena keberadaan kurma dan pohonnya, seluruh hal yang berkaitan dengan kurma itu selalu memiliki kebaikan. Pohonnya, daun-daunnya tidak rontok, tidak merepoti orang yang ada di bawahnya, tidak mengotori
tempat yang ada di bawahnya, dan daunnya itu bisa menjadi tempat berteduh, terutama di tempat yang panas. Kemudian buahnya bisa dimanfaatkan di sepanjang tahun, bukan hanya di satu musim saja. Kurma sama dengan buah-buah yang lainnya, dia tumbuh di satu musim saja, tetapi buah kurma sepanjang tahun bisa dinikmati. Orang muslim juga begitu. Orang muslim dimanapun ia menjadi sosok yang memberikan keteduhan bagi orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan sesuatu yang bisa mengajak orang lain berbuat baik, untuk manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Ada manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Itulah gambaran orang muslim. Dan hal ini digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian ya adalah orang yang terbaik di keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, sedangkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang terbaik di keluargaku. Maka kaum muslimin rahimakumullah, orang muslim adalah orang yang terbaik di keluarganya, yakni orang yang bisa memberikan kebaikan untuk keluarganya, menjadi sosok yang dirindukan oleh anak dan istrinya, menjadi orang yang pertama kali mendengarkan curhatan keluh kesah dari istrinya, menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, membuat istrinya nyaman di rumahnya, menjadi orang yang paling mudah memaafkan istrinya, menjadi orang yang mudah memberikan toleransi kepada istrinya kalau berbuat salah, menjadi orang yang tidak pelit kepada istrinya. Ini adalah manusia yang terbaik dalam lingkungan rumah tangga. Ia dirindukan oleh istrinya, termasuk dengan orang tua. Orang tua menjadi orang tua yang terbaik bagi anaknya, yakni yang memberikan anaknya pendidikan, bukan hanya diberikan nafkah lahiriah, tetapi juga nafkah batin juga diberikan. Ketika anaknya melakukan perbuatan salah, maka dinasihati dengan cara yang baik untuk kebaikan di masa depannya. Ini adalah hal yang dirindukan oleh anak-anaknya, yakni seorang ayah yang tidak mudah marah kepada anaknya, seorang ayah yang selalu memberikan perhatian kepada anaknya. Maka ini adalah orang yang terbaik. Di antara ciri orang terbaik adalah dia menjadi sosok terbaik di keluarganya. Yang kedua adalah khairul ashabi khairukum li sahibihi, dan orang yang terbaik dalam hubungan pertemanan adalah orang yang paling baik di antara mereka, yakni sosok seseorang dalam hubungan pertemanannya itu sangat dinanti oleh sahabat-sahabatnya. Jika dia bertemu dengan temannya atau ditinggal temannya, maka dia mencari orang tersebut. Dia dicari oleh orang lain, dicari oleh teman-temannya, mana si fulan ya, mana si fulan, karena betul-betul merindukannya. Dia menjadi sosok yang pertama kali mengeluarkan bantuan kepada temannya kalau ada masalah. Menjadi sosok yang terbaik untuk temannya adalah bisa juga dengan apa? Dengan menjadi orang yang pertama kali tidak ridho ketika temannya jatuh pada maksiat. Ia menjadi orang yang pertama kali menasihati, tolong temanku jangan lakukan ini, aku melakukan ini, aku menasihatmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa cinta kepada temannya. Ini adalah sosok yang sangat dinanti oleh temannya dalam hubungan pertemanan. Demikian juga ketika hubungan dengan masalah hidup bertetangga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul jirani khairukum li jarihi. Sosok terbaik dalam hubungan sosial, ya, hubungan hidup bertetangga adalah orang yang paling disenangi oleh tetangga-tetangga yang lainnya. Ketika lewat depan rumah tetangganya dan tahu itu muslim tetangganya, hal yang pertama kali adalah diberikan haknya sebagai seorang muslim, yakni idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu dengan saudaramu muslim yang lain, ucapkan salam. Yang diperintahkan adalah ucapkan salam terlebih dahulu. Adapun salaman, maka itu bisa menjadi sesuatu nilai tambah saja. Perintahnya adalah kita ucapkan salam, assalamualaikum. Adapun kita mau mendatanginya dengan berjabat tangan salaman, itu ada nilai tersendiri. Tetapi poinnya adalah kita memberikan hak saudara kita. Hak muslim adalah ketika bertemu ucapkan salam kepadanya. Ketika kita melihat tetangga kita lama tidak kita jumpai, ada apa, maka kita tanya-tanya bagaimana keadaan tetangga kita, kita hampiri. Kalau sakit, maka kita jenguk tetangga kita. Kalau kita punya sesuatu makanan meskipun tidak banyak, kita berbagi kepada tetangga kita. Kita menjaga hati tetangga kita supaya tidak terganggu dengan keberadaan kita. Justru kita menjadi orang yang memberikan manfaat kepada tetangga kita. Dan setiap orang yang
memberikan manfaat kepada orang lain, maka disitulah ada nilai keberkahan. Sebagaimana Nabi Isa ketika bayi di kandungan ibunya, ia mengatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikanku nanti menjadi orang yang penuh keberkahan dimanapun aku berada. Para ulama menjelaskan, iya, Nabi Isa selalu mendatangkan keberkahan karena dimanapun ia berada, dia mendakwahkan kepada kebaikan dan menjauhkan kaumnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita semuanya berusaha dan bersemangat untuk menjadi yang terbaik. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, jika seorang berbuat baik maka dia dinantikan oleh orang-orang di sekitarnya, dia menjadi sosok yang dirindukan. Namun sebaliknya, kalau orang tidak memiliki perlakuan yang baik kepada orang lain, selalu berbuat zalim kepada orang lain, maka dia akan dibenci oleh orang yang ada di sekitarnya, dibenci oleh keluarganya, dibenci oleh tetangganya, dibenci oleh teman-temannya. Dan ini adalah manusia yang terburuk nanti di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi yaumal qiyamah indallahi man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sungguh orang yang terburuk di hari hisab nanti, di sisi Allah di hari hisab nanti, adalah orang yang ketika di dunia dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, tidak dirindukan oleh orang-orang di sekitarnya, diharapkan keberadaannya itu tidak ada di samping orang-orang di sekitarnya. Betul-betul tidak diharapkan karena kezaliman yang sering dilakukannya. Misalnya menjadi seorang ayah yang mudah marah-marah kepada anaknya, membiarkan anaknya melakukan maksiat, kemudian suka berjanji kepada anaknya untuk beli ini tetapi berdusta kepada anaknya. Ini tidak dinanti oleh anak-anaknya, sosok ayah yang tidak baik. Sama dengan berikutnya adalah menjadi sosok suami yang tidak baik, menjadi orang yang mudah marah pada istrinya, menjadi orang yang paling pelit kepada istrinya, menjadi suami yang mudah mengumbar aib istrinya di hadapan orang-orang. Maka ini adalah sosok yang tidak dinanti, membuat sang istri tidak nyaman berada di rumah. Ini adalah orang yang buruk. Kemudian orang dalam kehidupan bertetangga juga demikian, suka mengganggu kehidupan tetangga orang lain, ya. Kemudian suka mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak nyaman, nyetel musik kencang-kencang sehingga mengganggu orang di sekitarnya dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun tidak dibenarkan ketika mengganggu orang lain di sekitarnya. Ingat, di tetangga kita ada yang tua, ada yang sakit, ada yang mereka ingin sholat, ada mereka yang ingin membaca Al-Quran, ada yang mereka ingin berzikir, ada yang punya bayi. Maka jangan sampai mengganggu orang lain. Termasuk juga kita ketika hidup di melakukan perjalanan di jalan raya, menjadi orang yang tertib berlalu lintas, menjaga knalpotnya jangan sampai mengganggu orang lain, dijaga. Kebut-kebutan mengganggu orang lain, ini bukan orang yang dinanti oleh orang lainnya, ya, orang yang tidak disukai. Jangan sampai ini mengurangi derajat kita untuk menjadi sosok yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kaum muslimin, ibadah. Di antara ibadah yang terbaik adalah ketika seseorang membuat hati orang lain itu senang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi sururun yudkhiluhu ala muslim. Di antara amalan yang terbaik di sisi Allah adalah ketika amalan itu yakni berupa membuat orang lain senang dengan keberadaan dirinya. Ketika melihat temannya dalam keadaan susah secara finansial, ia menjadi orang yang membantunya. Ketika sedih, ia menghiburnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wallahi, ya, demi Allah, ya, kalau seandainya li'an adhaba ma'a akhin li ila hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Sungguh kalau seandainya saya dimintai oleh sahabatku untuk menemaninya ke suatu tempat, dia punya tujuan tertentu, mungkin belanja, mungkin mengunjungi temannya. Kalau saya dimintai untuk menemani dia dan itu membuat dia bahagia, itu lebih saya sukai daripada saya beriktikaf di masjid Nabi ini.
Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal demikian. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar diberikan rizki untuk bisa menjadi sosok yang terbaik dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan kehidupan bersosial kita, dalam hubungan pertemanan kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita berharap kepada Allah agar diberikan rizki supaya kita menjadi orang-orang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Berikutnya kita bersolawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu wa'tadilu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatun nas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ya Allahumma barik ala Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.